Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau kita membaca dengan teliti Injil Yohanes, kita menemukan di dalamnya begitu banyak kisah salah paham. Yang pertama contoh saja. Orang banyak ketika melihat Yesus mengajar di Bait Allah dan pengajarannya begitu menakjubkan, mereka kemudian ada yang kagum, tetapi kemudian menjadi tidak percaya karena salah paham. Mereka mengatakan, bukankah dia ini anak Yusuf, tukang kayu dari Nazaret, yang saudara-saudarinya ada di antara kita? Dari mana dia mendapatkan hikmat sebesar itu? Lalu mereka menolak dia. Salah paham. Memang benar dia itu anak Yusuf, tetapi dia juga anak Allah. Nah, itu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Salah paham yang lain. Ketika dia berbicara dengan Nikodemus, Tuhan mengatakan kepadanya, kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak akan bisa memahami kerajaan Allah. Lalu Nikodemus salah paham. Bagaimana saya yang sudah setua ini bisa masuk lagi ke dalam rahim ibu saya? Salah paham. Banyak sekali salah paham yang terjadi. Suatu ketika yang lebih parah adalah ketika kemudian Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku ada. Wah, orang Farisi lalu marah. Wah, ini menghujat ini. Siapa dia ini? Umurmu baru 30 tahun dan kamu mengatakan sebelum Abraham ada, kamu ada. Wah, ini pelecehan. Salah paham lagi. Jadi Injil Yohanes itu isinya salah paham. Kebanyakan maksud saya. Salah paham dari pihak orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi terhadap Yesus. Mengapa? Karena mereka melihat Yesus melulu sebagai manusia. Padahal Yesus tidak hanya manusia. Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Dan disitulah terjadi salah paham. Kemungkinan besar kita juga bisa salah paham kalau memahami Tuhan secara manusiawi, dari sudut pandang manusiawi. Pasti salah paham. Kenapa? Karena levelnya berbeda. Kita level manusiawi, Allah itu level ilahi. Ya isinya salah paham, tok. Maka hati-hati dengan pikiran kita, terutama tentang yang ilahi. Terutama tentang iman. Kita tidak bisa mengandalkan akal budi kita. Kita tidak bisa mengandalkan pertimbangan-pertimbangan manusiawi. Malah salah paham. Dan akibatnya bisa fatal. Bangsa Yahudi itu gara-gara salah paham, menganggap Yesus itu menghujat. Manusia menganggap dirinya Allah menurut mereka. Dan akibatnya fatal. Mereka membunuh Yesus yang adalah Allah. Loh, fatal toh itu. Maka memahami yang ilahi, memahami hal-hal rohani, memahami perihal iman, tidak boleh hanya dengan sudut pandang akal budi, pemikiran. Hati-hati, bisa salah paham dan bisa fatal. Lalu baiknya bagaimana? Baiknya memahami peristiwa-peristiwa rohani adalah mencoba mendekatinya dengan cara pandang iman, cara pandang intuitif, cara pandang sudut pandang empati. Dari situ kemudian kita bisa lebih mengerti. Bagaimana caranya? Mungkin kita bisa belajar dari Bunda Maria yang menyimpan segala perkara di dalam hati dan merenungkannya. Ketika Bunda Maria tidak mengerti apa yang terjadi, mereka tidak segera mengambil kesimpulan berdasarkan pemikirannya.
tetapi ia memasukkan apa yang dia tidak mengerti itu di dalam hatinya. Dan membiarkan Roh Kudus yang bertahta di dalam hati untuk mengolahnya. Dan kemudian memunculkan keyakinan di dalam hati Bunda Maria. Sehingga meskipun pikirannya tidak mengerti, tetapi rohnya, hatinya mengerti. Karena di dalam hatinya bertahta Roh Kudus sendiri yang mengajarkan segala kebenaran. Karena itu meskipun dia tidak mengerti ketika menerima kabar dari malaikat bahwa dia akan mengandung menjadi ibu Tuhan, Bunda Maria tetap mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tidak mengerti tetapi taat melaksanakan. Itu pola yang bisa kita teladani dalam perjalanan hidup rohani. Supaya kita tidak mengikuti pikiran kita dan kemudian salah paham. Karena pikiran kita itu sangat terbatas. Nah, di sini kita juga penting. Kalau kita berdiskusi, berdialog tentang hal-hal rohani, keputusan-keputusan pastoral, iman dan moral, kita tidak boleh mengandalkan pikiran kita saja. Yang terbatas itu, yang kemungkinan besar salah paham. Tetapi kita harus belajar dari teladan Bunda Maria, mengandalkan pertimbangan-pertimbangan iman, pertimbangan-pertimbangan suara hati. Sehingga meskipun tidak sungguh-sungguh jelas mengerti secara akal budi, tetapi secara batin dan hati yakin dan percaya. Nah, disitulah kemudian kita menemukan sebuah jalan untuk memahami tanpa melalui pikiran kita. Yang disebut dengan to see without eyes, to know without mind. Melalui intuisi, melalui trust, melalui belief, iman, kita bisa mengetahui apa yang tak terlihat. Kita bisa mengerti apa yang tidak bisa dipahami oleh pikiran kita. Dan disitulah kita menemukan berjumpa dengan Sophia, kebijaksanaan. Maka bijaksana itu tidak sekedar pinter. Perhatikan, orang-orang pinter yang tidak bijaksana itu ujung-ujungnya mengambil keputusan yang bodoh sekali. Dan itulah akal budi kita, manusia yang sangat terbatas itu. Ketika kita hanya mengandalkan akal budi untuk hal-hal yang rohani, hal-hal yang imani, yang tidak kelihatan, kita kemudian bisa menjadi ekstrim, fanatik, dan kemudian bodoh sekali. Maka kita perlu belajar melihat apa yang tidak terlihat oleh mata, mengerti apa yang tidak dipahami oleh akal budi. Dan kita bisa belajar dari Bunda Maria yang menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Karena hati kita itu adalah tahta Roh Kudus. Kita itu tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Roh Kudus di dalam diri kita mengajarkan segala kebenaran. Syaratnya adalah kita jangan terlalu mengandalkan akal budi kita. Yang justru membuat kita kadang-kadang tertutup terhadap sesuatu yang lebih dalam dan lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh akal budi saja. Karena itu langkahnya adalah masuk ke dalam dan kemudian menyimpan perkara itu di dalam hati, tempat Roh Kudus berkarya, bertahta, supaya kemudian persoalan itu bergaul erat dengan Roh Kudus sendiri. Dan kemudian Roh Kudus mempunyai jalan keluarnya. Dan Roh Kudus akhirnya bisa mengajarkan kepada kita segala kebenaran yang kita butuhkan. Dan disitulah kita sungguh-sungguh bisa mengikuti kehendak Allah. Karena Roh Kudus mengerti apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Dari sini kelihatan jelas bagaimana saat-saat hening, saat-saat kita bisa percaya dan mengandalkan Tuhan, taat meskipun tidak paham, seperti Bunda Maria. Dengan cara itu kita menemukan jalan
untuk sungguh-sungguh menjadi lebih bijaksana, tidak sekedar pinter berdasarkan akal budi yang ujung-ujungnya malah mengambil keputusan yang seringkali bodoh sekali. Maka mari kita belajar untuk lebih sering hening, masuk ke dalam diri, menyimpan perkara-perkara di dalam hati, dan mendengarkan bimbingan Roh Kudus yang sudah ada dan selalu ada di dalam diri kita. Roh Tuhan yang selalu mengasihi kita, menuntun dan membimbing kita. Karena itu handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.